Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai saham Bank BRI lagi. Kita akan bahas mengenai saham Bank BRI lagi. Tapi saya nggak akan bahas prediksi saham Bank BRI akan kemana itu enggak. Di video kali ini saya akan bahas satu pertanyaan tentang kenapa, bukan tentang kenapa, tapi satu pertanyaan yang selalu jadi alasan paling kuat, jadi alasan pembenaran paling kuat yang diberikan oleh investor retail ketika mau beli saham Bank BRI. Jadi ketika mau beli saham Bank BRI, pertanyaan yang sering keluar adalah ini: sudah saatnya investor lokal menguasai Bank BRI. Fundamental Bank BRI harusnya bagus, investor lokal harus kuasai. Nah, pertanyaan ini saya dapat dari video-video mengenai saham Bank BRI. Nah, mengenai saham, jadi pada 8 Mei lalu kita buat video mengenai saham Bank BRI. Intinya saham Bank BRI itu terus dijual bandar lokal, bandar asing, semua jualan, tapi harganya nggak kemana-mana. Apakah bisa ke 2000? Nah, video ini dapat banyak respon, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, selanjutnya 4 hari kemudian saya buat video lagi mengenai bahas IHSG, yaitu saham perbankan rapuh. Intinya dari video ini adalah membahas mengenai saham-saham perbankan yang turun, membahas mengenai IHSG yang terus kokoh bertahan atau terus ada di masa konsolidasinya, tapi di balik itu saham-saham perbankan itu dijual terus oleh investor asing dan harga turun terus. Intinya bahas itu. Nah, di dua video ini beberapa mayoritas itu meresponi saham Bank BRI, dan kebanyakan pembelaan mengenai saham Bank BRI itu ya tentang ini: fundamentalnya bagus, harusnya investor lokal yang kuasai, dan seterusnya kayak gini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa investor lokal menguasai kepemilikan asing di saham Bank BRI? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, di sini saya akan jawab menggunakan data. Jadi, saya akan jawab menggunakan data yang bersumber dari data yang valid, yaitu data KSEI dan data OJK, dan ada juga beberapa data bursa. Jadi saya bukan cuma asal ngomong, asal pendapat, tapi ini data yang sumbernya dari data KSEI yang Bapak Ibu bisa cek sendiri ke websitenya KSEI, bisa cek sendiri, bisa coba hitung sendiri. Oke. Nah, di sini saya sebelum investor lokal mau ngakuisisi kepemilikan investor asing di saham Bank BRI, tentu hal pertama yang investor lokal lakukan adalah harus tahu dulu, harus buka mata dulu, lokal di Bank BRI itu ada berapa, asing di Bank BRI itu ada berapa. Jadi di sini saya ngambil data dari KSEI. Di mana di sini kita coba perhatikan tabel yang bawah dulu. Karena tabel yang atas nanti nyambung, jadi fokus ke tabel yang bawah dulu. Nah, di sini ini adalah total listed, adalah total saham yang listing untuk saham Bank BRI. Ada 123 miliar lembar saham, di mana dua ini terdiri dari satu saham pengendali atau saham punyanya NKRI, punyanya pemerintah Republik Indonesia, senilai sebesar 70 miliar lembar saham. Lalu selanjutnya ada saham scriptless atau saham yang diperdagangkan secara elektronik, tanpa sertifikat, tanpa warkat. Itu ada 53 miliar lembar saham kurang lebih, atau scriptless KSEI saya nyebutnya. Data ini ada di data KSEI, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, sisa ini itu adalah hasil pengurangan dari listed ke KSEI ke NKRI. Nah, sisa ini mungkin saham treasury atau saham apa, saya nggak tahu. Cuma kalau lihat di RTI sih ada saham treasury, tapi jumlahnya juga berbeda. Cuma kalau mau coba hitung pakai data KSEI dan kalau mau coba hitung dari sumber data KSEI ya harusnya sekitar segini. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke atas, ke bagian ini. Di sini dari 53 miliar yang scriptless ini,
Investor asing punya 41,8 miliar, sementara investor lokal punya 11,2 miliar. Atau setara persentasenya, investor asing 78%, investor lokal 21,25%. Atau setara market cap, ya investor lokal ada 25 triliun, investor asing ada di 93 triliun. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mau menguasai, kalau investor lokal mau menguasai kepemilikan asing di saham Bank BRI, berarti investor lokal minimal harus punya 50%. Betul? Minimal harus punya 50%. Berarti 50% adalah 53 miliar dibagi 2. Atau 50 plus 1. Plus 1. Nah, 53 plus 1 itu investor lokal sudah menguasai. Berarti investor lokal cuma perlu beli lagi 15 miliar lembar saham atau setara 34 triliun. 34 triliun dengan harga 2.440 atau harga penutupan tanggal 15 Mei ini. Nah, pertanyaannya, apakah investor lokal bisa? Kita lihat data lagi. Ini adalah data net buy sell asing. Abaikan garis biru dulu. Jadi yang birunya diabaikan dulu. Nanti kita bahas di belakang. Cuma kita bahas yang merah dulu. Garis merah ini garis penjualan investor asing. Nah, sekarang kita set dari awal year to date itu 93 hari ke belakang. Jadi dari year to date dari awal 2020 sampai sekarang itu sampai Bank BRI turun lebih dari 40%. Koreksi kalau saya salah, seharusnya lebih dari 40%. Sekarang kita lihat asingnya jualan berapa. Asingnya jualan 5,9 triliun atau kita buletin aja 6 triliun. Nah, ini asing jualan 6 triliun aja. Saham Bank BRI udah turun lebih dari 40%. Pertanyaannya adalah kalau lokal mau beli lagi sampai 34 triliun, saham Bank BRI mau turun sampai berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah setelah menguasai kepemilikan investor asing di saham Bank BRI, investor lokal bisa jadi penggerak saham Bank BRI? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Nah, ini saya lampirin, ini adalah salah satu dari materi mini kelas dana asing. Jadi ini adalah total data fakta investor asing di Indonesia, total SID by investor. Total SID by investor itu investor lokal, itu total SID-nya. SID itu ya jumlah KTP investor di Indonesia. KTP investor di Indonesia itu 98% lokal, 2% asing. Di mana di dalam 98% lokal itu isinya adalah 99% individu, 1% institusi. Oke, nah selanjutnya untuk investor asing, dari 2% investor asing ini 55% itu institusi, sementara 41%-nya individu. Ini fakta investor asing di Indonesia. Datanya data per 2000, saya ingat saya 2018 kalau nggak 2019. Saya agak lupa data per berapa. Nanti saya coba cek di source-nya. Cuma harusnya antara 2 tahun itu, 2018-2019. Datanya saya dapat dari bursa waktu itu. Dari Bursa Efek saya dapat datanya. Intinya datanya seperti ini. Nah, selanjutnya, kenapa asing yang cuma 2%? Karena kita sering dengar asing itu menggerakkan IHSG, ya kan? Kita sering dengar asing menggerakkan IHSG. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana asing yang cuma 2% dari total SID bisa menggerakkan IHSG? Karena asingnya satu tujuan. Gampangnya seperti itu. Nah, tadi kita udah tahu komposisi total SID lokal dan asing. 98% dan 2%. Nah, ini data OJK 2019 itu IHSG itu value transaksinya 2.230 triliun. Transaksinya net transaksi 2.230 triliun. Dan kalau kita lihat investor asing itu mencatatkan 713 triliun atau setara partisipasi transaksi setara 32%. Itu Bapak Ibu bisa cek sendiri, datanya di OJK ada.
Nah, kita bayangin aja dari asing yang cuma 2% itu bisa kontribusi 32%. Bisa kontribusi 32%. Sementara investor lokal yang menguasai 98% itu kontribusi transaksinya 68%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nanti kalau misalkan lokal kuasai saham Bank BRI, apa lokal akan jadi penggerak saham Bank BRI? Pertanyaannya tidak. Dan kalau menurut saya tidak bisa. Kenapa? Ya karena asing bergerak satu tujuan. Ini adalah contoh hari ini. Di saham Bank BRI, hari ini tanggal 15 Mei, tadi sekitar jam 2 siang, itu tiba-tiba di menit yang sama, di detik yang sama, di jam yang sama, itu investor asing itu kompak jualan saham perbankan. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan untuk membuka pikiran aja, untuk membuka pikiran supaya kita lebih open minded. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa investor asing secara bersama-sama jual di waktu yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama, dan di satu sektor yang sama, perbankan? Pasti ada sesuatu dan mereka bergerak satu tujuan. Ini alasan pertama. Nah, alasan kedua kenapa investor lokal nggak bisa menggerakkan adalah karena isinya investor lokal itu mayoritas investor individu. Artinya kepalanya banyak. Beda sama institusi. Misalkan yang cuma 2%. Jadi, atau analogi gampangnya seperti ini. Lebih gampang mana? Satu, kontrol 5 orang dengan masing-masing uang 5 miliar. Atau yang kedua adalah kontrol 100 orang dengan masing-masing 500 juta. Lebih gampang mana? Menurut saya lebih gampang yang pertama. Karena yang dikontrol cuma 5 pikiran, cuma 5 individu, cuma 5 trading plan, atau cuma 5 tujuan. Sementara kalau 100 orang ngontrolnya susah. Kenapa? Karena dari 100 orang ini, orang itu kan unik. Ada pikirannya, ada emosinya. Dari 100 orang ini, pasti misalkan di saham Bank BRI, yang 10 orang saya mau TP di harga segini. Yang 10 orang lagi saya mau nunggu Bank BRI turun lagi. Yang 10 lagi saya mau tektok aja di saham Bank BRI. Jadi mereka nggak satu tujuan. Jadi itulah kenapa investor lokal walaupun menguasai nanti, itu tidak bisa menggerakkan harga saham karena tujuannya berbeda-beda. Nah, sekarang balik lagi kita ke sini. Nah, di luar dari nanti investor lokal bisa menggerakkan atau tidak, sekarang pertanyaannya adalah, ada duitnya enggak? Apakah bisa investor lokal menguasai kepemilikan? Kita jangan bilang menggerakkan dulu deh, kita bilang menguasai kepemilikan. Nah, kalau menguasai kepemilikan, anggaplah butuh 34 triliun, atau kalau mau semua berarti harus 93 triliun. Nah, pertanyaannya adalah dananya dari mana? Nah, pertanyaan pentingnya adalah ini, dananya dari mana? Ada yang bilang, reksadana kita kan gede-gede, reksadana kita uangnya banyak segala macam, atau dari uang apa. Ya, sekarang kita lihat data. Baru kita lihat data lagi. Nah, ini data OJK. Kalau Bapak Ibu mau lihat di sini ya, statistik mingguan. Silahkan dilihat aja, ada videonya juga. Nah, ini saya ngambil dari iPod. Ini adalah bukan total, tapi list reksadana sorted berdasarkan AUM, Asset Under Management. Ini reksadananya hanya saya di reksadana umum. Ini saya reksadana yang equity. Nah, paling besar AUM-nya aja 9,9 triliun. Kalau digabungin mungkin sekitar 20 triliunan kurang lebih. Atau ya mungkin sekitar, nanti data OJK-nya lebih jelas deh. Cuma ya paling tinggi aja 9 triliun. Artinya walaupun
kita coba Big Ten digabungin aja itu belum bisa memenuhi 34 triliun ini. Kalau Big Ten digabungin itu, tapi kalau Big Ten digabungin berarti semua reksadana itu isinya BRI semua, full 100% isinya BRI, dan itu nggak mungkin, dan itu nggak boleh juga, itu nggak mungkin, itu nggak boleh juga. Nah selanjutnya kita coba lihat, oke kalau gitu kita lihat coba data reksadana. Nah, reksadana sendiri secara NAB atau nilai aktiva bersihnya itu per 2020 itu ada 477 triliun. Ini gabungan, ada reksadana campuran, money market dan lain-lain. Intinya totalnya segini. Dan sekarang pun reksadana lagi seret-seretnya, redemptionnya lebih banyak karena beberapa kasus yang naik. Lalu ada penurunan NAB karena pasar yang memang sedang drop. Jadi reksadananya juga lagi susah. Sekarang kita lihat statistiknya. Oke, ini reksadana. Ini adalah nilai aktiva bersih reksadana per jenis. Jadi per jenis itu ini reksadana saham yang konvensional totalnya segini 279, pendapatan tetap dan lain-lain. Ini bisa dilihat sendiri datanya lah. Kita bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk reksadana saham sendiri yang konvensional itu NAB-nya itu 94,81 triliun. Nah, kalau dengan asumsi pemikiran investor, mayoritas investor retail kita yang mau maksain lokal supaya nguasain saham Bank BRI, pertanyaannya adalah mau pakai yang mana? Kalau misalkan RD konvensional saham dipindah semua ke Bank BRI, ya pertama aturannya juga nggak boleh, karena nggak ada aturan reksadana nggak boleh pegang lebih dari berapa persen gitu. Koreksi kalau saya salah, cuma ada aturan seperti itu. Cuma anggaplah nggak ada aturan itu. Kalau nggak ada aturan itu pun semua reksadana, kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini, kalau investor lokal mau menguasai semua kepemilikan itu butuh 93 triliun. Sementara untuk reksadana saham sekarang ada 94 triliun. Artinya pakai semua resource. Jadi saham Bank BRI dikuasai reksadana lokal, tapi saham Bank BCA, BNI, Mandiri dan saham-saham lainnya itu tetap dikuasai investor asing. Jadi inilah alasan mengapa investor lokal itu nggak bisa, bahkan sangat sulit, bahkan nggak bisa menguasai kepemilikan dari investor asing. Ini cuma buat membuka mata aja. Ini Bank BRI udah turun year to date 40% aja. Asingnya baru keluar 5,9 triliun. Dan yang biru ini adalah pembelian investor lokal. Kalau kita lihat investor lokalnya belanja terus, bahkan sampai hari ini investor lokalnya masih terus belanja. Masih terus naik. Nah, jadi seperti itu buat saham Bank BRI. Jadi kalau ada argumen yang bilang ini saatnya investor lokal menguasai saham Bank BRI dan sejenisnya, mungkin harus baca dulu data ini. Mungkin Bapak Ibu atau ada yang tahu orang yang mungkin perlu dikasih tahu dulu data ini. Bagaimana hal itu sangat mustahil. Dan kalaupun menguasai 50 plus 1 tadi, balik lagi juga ke fakta ini. Ke fakta bahwa investor asing itu walau jumlahnya cuma 2%, tapi bisa dikoordinir dengan baik dibandingkan investor retail yang jumlahnya anggaplah 100 orang dengan uang masing-masing 500 juta. Jadi seperti itu pembahasan saya mengenai saham Bank BRI. Kenapa investor lokal itu nggak bisa kuasai saham Bank BRI? Bukannya saya tidak nasionalisme, tapi saya cuma ngomong by data yang bisa dianalisa, by data yang bisa kita download sama-sama, bisa kita lihat sama-sama. Seperti itu. Nah, terakhir, banyak pertanyaan mengenai Pak Frans, grup WA-nya apa? Grup Telegramnya apa? Nah, di sini atau ada yang namanya grup premium. Nah, satu, saya nggak punya grup premium. Dan saya sangat anti sama grup premium. Jadi saya nggak punya grup premium sama sekali.
yang ada grup publik. Grup publik itu isinya bebas siapapun. Nah, cara joinnya gimana grup publiknya? Silakan, linknya ada di deskripsi. Link ada di deskripsi untuk grup publik. Itu grupnya gratis, nggak bayar sama sekali, gratis. Bahkan kalau mau konsultasi sama saya pun tinggal PM saya dari grup itu. Konsultasinya gratis, nggak bayar sama sekali. Jadi silakan aja yang mau join. Tapi rule dari grup saya itu cuma satu, rule-nya. Rule cuma satu tidak promosi grup premium manapun. Tidak promosi grup premium manapun. Kalau sekali aja promosi itu langsung kita ban. Kenapa? Karena kita semua sepakat dari sama founder-founder di grup sana juga bahwa kita tidak setuju dengan yang namanya grup premium. Nanti kita jawab kenapa kita nggak setuju grup premium. Cuma intinya inilah seperti itu. Jadi sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.